Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk memperhatikan hidup dan kehidupan yang kita jalani, serta pola tanggap kita terhadap semua pengalaman hidup yang kita lakoni. Adakah keluhan demi keluhan yang kita ungkapkan dan terus kita mainkan, atau rasa syukur dan kegembiraan yang kita ekspresikan? Kita mengeluh untuk pengalaman-pengalaman yang tidak kita harapkan dan terjadi dalam hidup kita. Dan kita terus mengeluh ketika pengalaman-pengalaman itu tampak memanjang dan terus memanjang. Kita mengeluh untuk kesusahan-kesusahan yang membuat jalan kita menjadi tampak lambat dan langkah kita menjadi susah. Padahal apa yang kita alami tersebut bisa jadi hanya sepenggal pengalaman kecil dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman hidup yang utuh yang Tuhan anugerahkan. Sepenggal pengalaman berat dibandingkan dengan perjalanan nyaman dan menyenangkan yang kita telah lewati. Sepenggal kecil pengalaman sakit dibandingkan dengan hari-hari sehat yang dapat kita syukuri. Jika hal itu yang kita pilih, maka dapat dibayangkan betapa hari-hari kita menjadi hari-hari yang tidak nyaman dan tidak menyenangkan. Karena semuanya tampak menyusahkan bagi kita. Kita menghilangkan kesempatan bahagia yang sebetulnya dapat kita nikmati. Ingat, bukan kebahagiaan yang membuat kita dapat bersyukur, tetapi karena kita bersyukur, maka kita menjadi bahagia. Saat itulah kita menjadi whiner, seorang yang cepat mengeluh dan bahkan cenderung selalu mengeluh untuk banyak hal. Padahal coba perhatikan di sekeliling kita, ada jauh lebih banyak hal yang patut kita syukuri ketimbang kita keluhkan. Sementara pada bagian lain ada banyak orang yang jika kita perhatikan mungkin kesusahannya melebihi kesusahan kita. Tapi mereka tampak lebih tenang daripada kita. Saudara-saudara, Jane Dominic Bowlby, dia pimpinan redaksi majalah Elle, meninggal di tahun 1996 tepat di usia 45 tahun. Jane terkena stroke yang membuat seluruh hidupnya lumpuh. Dunia medis menyebutnya dengan lock-in syndrome, di mana seluruh otot tubuhnya mengalami kelumpuhan kecuali otot kelopak mata kirinya, yang dia gunakan untuk melakukan komunikasi dengan orang-orang di sekelilingnya. Namun dalam keterbatasannya dia mendirikan sebuah perkumpulan yang menjadi wadah bagi sesama penderita lock-in syndrome, sekaligus juga membantu keluarga penderita. Dia menyelesaikan sebuah buku yang mengisahkan penderitaannya yang luar biasa. Dia menyelesaikannya dengan dibantu oleh banyak orang yang menunjukkan huruf demi huruf. Dan Jane akan mengedipkan kelopak matanya untuk huruf-huruf yang dipilihnya. Jane juga bahkan bermain film yang dibuat oleh televisi Perancis yang mengisahkan kehidupan dirinya. Jane menjalani semuanya bukan dengan keluhan, tetapi dengan sikap optimis, dengan semangat. Dia tidak memilih menjadi whiner, tetapi dengan sadar dia menempatkan dirinya menjadi winner. Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 37 menuliskan dengan sangat jelas, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Rasul Paulus menuliskan bagian ayat ini dalam rangka meyakinkan jemaat Roma tentang kasih Kristus yang tidak mungkin meninggalkan mereka di tengah begitu banyak pengalaman yang acap kali tampak berat dan menakutkan. Bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Oleh karena itu marilah kita menjadi winner. Karena itulah hakikat kita lebih daripada menjadi whiner. Tuhan Yesus memberkati kita semua.